Bapak Ibu peserta bedah buku Kafa Institute yang saya hormati, berjumpa lagi kita dalam bedah buku kali ini. Seperti biasa saya mengingatkan bahwa bedah buku ini menggunakan Zoom gratis sehingga bedah buku dibagi 2 sesi, 40 menit pertama kemudian break, dilanjutkan 40 menit kedua gitu. Nah, untuk itu kami mohon maaf sampai nanti dapat funding untuk bisa sampai dapat funding kita bisa ikut yang profesional, Zoom profesional. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan narasumber kita. Narasumber kita Ibu Oon Suherti, SPD MM. Bukunya ada di tangan saya, kelihatannya. Bukunya ada di tangan saya, sudah dikirim minggu lalu. Ini buku masih bau mesin cetak karena terbit tahun 2020. Tahun ini, itu bulan Juni. Bulan Juni, Ibu? Iya, bulan Juni 2020 cetakan pertama. Ya, Pak. Judul bukunya adalah Mimpi Sang Pembelajar. Ini buku ketiga kalau saya tidak salah. Buku ketiga ya, buku ketiga untuk kategori tunggal, kategori sendiri. Sementara untuk buku antologinya sudah banyak diterbitkan. Buku pertama Matahariku, kemudian mana nih? Itu buku kedua. Buku pertama Akhirnya Ku Dapatkan Cintamu. Buku keduanya Matahariku. Buku ketiga yang sekarang akan kita bedah Mimpi Sang Pembelajar. Baik, untuk lebih jelasnya tentang buku ini kita persilakan kepada Bunda Suherti untuk menjelaskannya. Silakan, Bun. Langsung ke Pak ya, share screen Pak, langsung. Ya, silakan. Lebih baik ya, langsung dulu ya. Oh, tapi harus diizinkan dulu Pak sama Bapak nih. Saya tidak bisa share, diizinkan dulu dari host ya. Dari mana bukanya ya? Atau bagaimana? Saya lagi di jalan. Siap, Bang. Bu Haji, selamat. Lagi ngaso dulu. Terima kasih nih, moderator. Baru sampai Subang nih, ngaso dulu. Oh iya, hati-hati. Semoga ya. Selamat ya. Lanjutin. Terima kasih ya. Sudah. Oke, ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom. Bapak Ibu, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kata Pak Haji Wahyudin itu lebih familiarnya dipanggilnya Bang Somad. Izin kalau saya ikut memanggil Bang Somad juga supaya lebih akrab. Bapak dosen kita mohon dimaafkan Pak. Saya juga Bapak Ibu baru bertatap wajah dengan beliau kali ini. Tapi Masya Allah, informasi dari Pak Haji Wahyu, beliau luar biasa. Kita dengan izin Allah, kita dipertemukan dalam Zoom ini. Saya lihat kemarin di grup luar biasa, sampai lebih sekitar 50 orang ya kalau tidak salah. Walaupun pada kesempatan ini baru masuk sekitar 22 orang. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia mengikuti kegiatan bedah buku. Jujur Bapak Ibu, saya disupport dengan Pak Haji Wahyu yang luar biasa. Walaupun jujur sesungguhnya saya belum pede ini.
Walaupun biasa bicara di depan guru, tapi nyatanya kalau bedah buku ternyata ini saya agak grogi ini Pak. Ini Bang Somad ya. Ya, tadi sudah disampaikan, ini buku ketiga. Mohon dimaafkan, tidak bermaksud untuk ria, barangkali saya hanya, kalau sekarang dikatakan narasumber sih sebenarnya bukan narasumber ya. Mungkin lebih kepada ingin sharing apa yang saya sudah coba terjemahkan ke dalam sebuah buku. Sesungguhnya Pak, saya baru menulis ini di tahun ini ya, di tahun 2019, buku pertama juga. Semuanya saya tulis itu kan berdasarkan perjalanan yang saya alami. Karena sejujurnya saya bukan penulis, hanya mencoba dan memberanikan diri Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan satu persatu, ini Bapak Ibu yang luar biasa. Salam hormat semuanya. Semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa berkomunikasi, walaupun sekarang saya tidak sempat satu persatu ini saya lihat dari Purwakarta. Waduh luar biasa nih Bapak Ibu. Aduh saya agak grogi nih, tapi mohon dimaafkan nanti kalau banyak kekurangan ya. Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat, saya mencoba memperkenalkan buku saya yang berjudul Mimpi Sang Pembelajar. Tadi bukunya sudah dipegang dan saya memang belum pernah bedah buku Pak. Walaupun bukunya sekarang bukunya buku keempat, tapi yang dibedah ini baru mencoba yang ini. Kok hati saya jatuh pada sang pembelajar seperti itu. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa saya ngambil judul Mimpi Sang Pembelajar? Sebenarnya ini adalah mimpi saya yang tertuang di dalam buku ini yang kebetulan mimpi itu saya terjemahkan ya menurut saya sudah sebagian itu mimpi itu tercapai karena waktu itu keinginan saya ingin menjadi pengawas sekolah. Kenapa sang pembelajar? Ya saya mendeskripsikan diri saya sebagai orang yang selalu ingin belajar. Barangkali diawali dengan mimpi di sana. Ini nanti ada cuplikan mimpi yang saya kutip juga dari Kartini ya, nanti barangkali bisa dibacakan. Ya. Langsung saja, itu tadi perkenalannya kenapa saya bilang mimpi sang pembelajar adalah mimpi seorang wanita yang saya asli Bekasi Bapak Ibu ya. Saya kebetulan bertugas sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ikut bergabung di dalam komunitas penulis yaitu ke KPPBR, Komunitas Penulis Bekasi Raya. 2 tahun yang lalu, pada awalnya saya hanya menyimak, mendengarkan bagaimana sih menulis. Kemudian 1 tahun kemudian barulah saya mencoba menulis, mengikuti beberapa antologi, beberapa tantangan. Walaupun jujur, saya bukan orang bahasa, basic saya bimbingan dan konseling. Tetapi saya sedikit ya pura-pura pede karena di sana kan ketika akan dicetak menjadi sebuah buku kan ada editor di sana. Ya saya seperti itu. Jadi mohon nanti masukannya. Memang buku ini memang masih banyak sekali kekurangannya. Hanya saya menuangkan mimpi saya yang diwujudkan di dalam kegiatan kepengawasan. Jadi lebih banyak saya bercerita di kepengawasan di sini. Barangkali mudah-mudahan ada Bapak dan Ibu pengawas yang ikut gabung di sini ya. Terima kasih kalau sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung di sini. Baik, saya lanjutkan, saya buka slide-nya saja. Oh, harus ya. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan buku ini dicetakan pertama itu di bulan Juni ya, Bapak Ibu. Sebenarnya buku ini sempat
sempat revisi, sudah ada ISBN, tapi saya sempat merevisinya karena setelah dibaca ulang, ada beberapa karena terkait dengan institusi ya saya harus revisi. Akhirnya sebulan kemudian baru bisa proses cetak kembali, walaupun harus biaya ulang seperti itu, ya. Baik Bu, sepintas ini saya gambar yang terlihat ini adalah hasil prestasi sekolah binaan, ada di bidang literasi maupun di bidang prestasi non akademik lainnya. Ya, ini Bapak Ibu, ini awal sebuah mimpi. Ya, diawali dari seuntai cerita diri seorang penulis yang menamakan dirinya sebagai sang pembelajar, karena sejak kecil selalu ingin belajar dan bersekolah. Bahkan keinginan pun pupus karena kondisi ekonomi orang tua yang sejujurnya ketika itu ya kurang mendukung. Tetapi penulis sepertinya bukan orang yang menyerah. Maaf saya sampaikan ini bukan membanggakan diri, mudah-mudahan jadi motivasi. Karena itu saya dulu sekolahkan di SPG Bapak Ibu, lulus tahun 1986, ya, Sekolah Pendidikan Guru yang setingkat dengan SMA sekarang itu. Makanya saya adalah guru SD. Nah, ketika lulus sekolah dari SPG itu, saya itu nangis ingin kuliah. Nah, itu makanya kenapa saya ambil sang pembelajar. Keluarga saya banyak, jadi bapak saya bilang, makanya saya pernah menulis juga di satu tentang motivasi masa kecil, saya ambil bapakku inspirasiku, karena perkataan beliau, saya waktu itu tidak boleh kuliah, kalau saya kuliah katanya adik saya tidak sekolah. Jadi bapak saya bilang, dengan ijazah SPG, kamu nanti bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa pergi haji. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya adalah bapak saya. Jadi saya ketika itu, bapak saya berkata, saya bingung kenapa dengan ijazah saya bisa seperti itu. Ya, tapi akhirnya seiring waktu dengan sekarang saya sudah hampir menjelang pensiun, 5 tahun lagi, ternyata apa yang dibicarakan oleh bapak saya, selangkah demi selangkah sudah terlewati, alhamdulillah. Artinya yang saya sampaikan adalah, Masya Allah, doa orang tua, itu yang paling utama. Itu ya Bapak Ibu, awal sebuah mimpi seperti itu. Saya tidak lanjut cerita dirinya, saya lanjutkan. Ya, tahun 2011 saya mendapat mengalih tugas sebagai pengawas. Saya ke pengawas itu tidak dari kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan ketika itu saya dengan teman-teman dibilang itu coba ke kepala sekolah atau ke menjadi PTD. Saya malah mengambil menjadi pengawas. Ya, menjadi pengawas makanya saya katakan adalah keinginanku. Ketika di mana orang lain beranggapan tugas pengawas itu sebagai pelarian, karena rata-rata ketika itu tidak ada yang mau menjadi pengawas, Bapak Ibu. Ya, pengawas itu kan katanya tidak ada pekerjaannya ketika itu. Bahkan teman-teman bilang itu kalau ke pengawas itu nanti kalau sudah tua, kalau menjelang pensiun. Nah, pemikiran saya mungkin sedikit berbeda. Kalau pengawas itu menjelang pensiun kan berarti dengan kondisi sudah senior ya, sudah banyak itu. Saya beranggapan ya tentunya aktivitas saya tidak seperti saya ketika masih, ya walaupun sekarang tidak muda lagi ketika itu tahun 2011. Nah, akhirnya saya memutuskan dan alhamdulillah Allah lancarkan ke pengawas walaupun kesannya teman-teman itu ada sebagian teman pengawas, sekarang beliau menjadi pengawas juga, saya bahkan dipanggil kenapa ke pengawas, sampai kesannya itu pilihan yang
cerdas lah dibilang seperti itu gitu. Kenapa tidak ke WTD dulu dan lain sebagainya. Tapi saya sampaikan saya memang ingin jadi pengawas. Itu barangkali Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan adalah betul ketika itu memang jarang sekali orang yang memilih menjadi pengawas, kecuali terpaksa dan memang sudah habis masa periode kepala sekolah. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut aja. Ya, di kepengawasan itu, tugas kepengawasan itu meliputi 4, yaitu pembinaan, pemantauan dulu ya, kemudian pembinaan, kemudian menilai dan membimbing. Ya. Kaitan dengan menilai atau dengan membimbing inilah yang akan saya uraikan sedikit. Ya, karena memang buku ini mengupas lebih banyak tugas kepengawasan. Yang pertama saya paparkan adalah tentang meningkatkan kualitas pendidik melalui kegiatan pembinaan guru dan pembinaan kepala sekolah. Pembinaan guru dan pembinaan kepala sekolah salah satu tupoksi pengawas yang harus dilaksanakan. Ya. Sasaran kerja pengawas sekolah kan guru dan kepala sekolah. Ya. Tujuannya pembinaan guru tentunya Bapak Ibu sudah tahu adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam administrasi pembelajaran, kemudian juga dalam pelaksanaan harus diiringi dengan pemenuhan administrasi yang sekarang ini tidak lagi sedikit. Kalau saya merangkumnya menjadi buku kerja guru, ya, seperti itu. Kemudian untuk tujuannya kegiatan pembinaan kepala sekolah adalah meningkatkan kemampuan para sekolah tentunya dalam kompetensinya yang di dalamnya meliputi kemampuan akademik dan manajerial. Oke, Bapak Ibu, sekolah binaan saya yang saya ambil di sini acuannya adalah hasil pembinaan atau program kerja pengawas di tahun 2019. Ya. Binaan saya sekarang, sekolah binaan saya sekarang itu 38 sekolah Bapak Ibu. Karena di Kabupaten Bekasi, pengawas SMP ini jumlahnya sangat sedikit, cuma 9 orang, sedangkan sekolahnya kurang lebih sekitar 400 lah kurang lebih. Jadi kami kebagian 38-39 sekolah. Namun yang saya masukkan ke dalam buku ini menjadi sebuah tulisan hanya 10 sekolah binaan. Ya, jadi isinya semua tentang 10 sekolah binaan. Karena 10 sekolah binaan itu adalah tugas minimal ya, minimal yang harus diemban oleh pengawas sekolah. Jadi kalau di sekolah itu ada 2 sip, berarti pengawas SMP di Kabupaten Bekasi itu 4 sip, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, kemudian selain membina, saya pengawas juga mempunyai tupoksi yaitu memantau 8 standar. 8 standar pendidikan nasional itu menjadi tupoksi yang wajib dilaksanakan oleh pengawas. Tujuannya adalah untuk tingkat pencapaian standar isi dan standar proses SKL dan seterusnya. Karena di sini tentunya saya tidak detail untuk menyampaikan ini karena ini bukan pembinaan ya. Bapak Ibu, ini adalah isi buku yang ada di dalam buku Mimpi Sang Pembelajar. Kemudian apa manfaatnya? Sebagaimana Bapak Ibu lihat di slide, manfaat pemantauan 8 standar adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kunci 8 standar tersebut. Kalau Bapak Ibu di sini pengawas ataupun kepala sekolah tentunya sudah tidak asing lagi dengan kaitan dengan 8 standar. Baik, berikutnya ini mengukur kinerja kepala sekolah melalui PKG dan PKKS. Kinerja guru, penilaian kinerja guru atau disebut dengan PKKS, sedangkan penilaian kinerja kepala sekolah disebut dengan
PKG, kebalik ya. Kalau penilaian kinerja kepala sekolah itu adalah PKKS. Di Kabupaten Bekasi, sungguhnya sekarang ini sedang melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah untuk sekolah swasta. Ya, Bapak Ibu, penilaian kinerja itu kan dilaksanakan setiap tahun. Ya, biasanya dengan periode Januari sampai Desember di tahun yang berjalan. Ya. Bapak Ibu, tentunya tujuan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah tidak usah saya bahas di sini, ya, hanya ingin menyampaikan itulah isi buku Mimpi Sang Pembelajar, diantaranya adalah ini, ya, adalah tentang penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian berikutnya meningkatkan profesionalitas guru dan kepala sekolah melalui kegiatan BIMLAT. Tadi salah satu tugas pengawas adalah membimbing. Membimbing siapa? Membimbing guru dan membimbing kepala sekolah. Maka pengawas sekolah harus membuat program BIMLAT, bimbingan dan pelatihan. Tentunya terkait dengan pembimbingan guru, dikaitkan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ya. Kompetensi yang dimiliki oleh guru adalah 5M, sebagaimana Bapak Ibu dan yang tahu ya, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Tupoksi guru itu di sana di buku tersebut dijabarkan hasil-hasilnya sekolah binaan saya, ya. Kemudian juga ada pelatihan dan pembimbingan kepala sekolah yang sekali lagi semua ini yang saya tuliskan ke dalam buku Mimpi Sang Pembelajar adalah semua hasil pembimbingan di tahun 2019. Ya. Bapak Ibu lanjutkan. Ya. Nah, dari hasil pengawasan yang tadi saya sampaikan secara umum 4 kategori, ya. Tentunya dari hasil pembimbingan, pelatihan, penilaian, pemantauan, ya, pemantauan 8 standar. Tujuannya untuk apa? Supaya sekolah tersebut ya melaksanakan secara maksimal yang menjadi tupoksi guru, tupoksi kepala sekolah, ya. Jadi hasil pengawasan sebagai bentuk capaian sekolah dalam bidang akademik dan manajerial. Ya. Berisikan semua hasil pengawasan, ya tadi sudah saya sampaikan, dari 10 sekolah binaan yang mengacu pada hasil kepengawasan tahun 2019, baik hasil pengawasan akademik maupun manajerial. Nah, dari hasil pengawasan tersebut, endingnya adalah ini, adalah pencapaian prestasi sekolah binaan, ya, melalui, saya bilangnya melalui hasil kerja bersama. Tentunya hasil kerja bersama seluruh stakeholder di sekolah, dimulai dari unsur siswa, ya, dari guru, dari tenaga administrasi sekolah, komite sekolah, kepala sekolah tentunya, ya, yang tentu saja di bawah binaan pengawas. Ya, ini adalah beberapa foto prestasi dan kegiatan hasil pengawasan saya yang sudah masuk ke dalam buku Mimpi Sang Pembelajar. Jadi Bapak Ibu, demikian saja isi buku tersebut, ya. Tetapi di dalamnya secara ringkas boleh saya bacakan kenapa dibilang mimpi, ya. Mimpi adalah bunga tidur. Kesuksesan pun berawal dari mimpi. Lalu bagaimana mimpi itu terwujud jadi kenyataan? Buku ini juga akan menginspirasi para pengawas sekolah untuk terus belajar mewujudkan segala mimpinya. Di dalamnya berisikan harapan, usaha seorang pengawas sekolah yang tentunya menjadi nyata melalui prestasi sekolah-sekolah binaannya. Keinginan untuk terus selalu belajar memang harus selalu ada untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Semua proses dijalani walaupun jatuh bangun dalam menegakkan diri, jati diri selama terinspirasi. Demikian barangkali sedikit isi tentang buku Mimpi Sang Pembelajar.
tentunya kalau ingin ya melakukan tugas pengawasan itu punya program ya, punya program. Nah, dicatat, maksud saya begini, dicatatnya tapi bukan bentuk buku. Jadi dicatatnya itu memang saya menuangkannya itu ke dalam program pengawasan. Adapun untuk menjadi bukunya yaitu setelah program itu jadi, dan itu pun sebelumnya kan belum terpikir oleh saya akan menjadi sebuah buku ya. Adanya itu program pengawasan 1 tahun. Tapi setelah tadi bergabung ke komunitas penulis, oh ya kenapa tidak ya gitu. Tetapi saya ingin gimana sih ya menggabungkannya dengan keinginan saya gitu kan. Dengan mimpi tersebut. Jadi kalau pertanyaannya setiap ke sekolah apakah ada catatannya? Pasti ada catatan. Tetapi ketika itu bukan untuk mencatat menjadi buku, gitu kan? Hanya catatan sebagai program kepengawasan. Itu aja, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada ingin komentar, ingin sharing, ingin bertanya, dipersilakan. Silakan di unmute saja. Langsung bicara. Secara umum dalam buku ini, dalam hasil pengawasan itu apa ya Bu? Ada di beberapa ya kita bisa baca. Hasil kepengawasan itu di terakhir Pak, yang karena ada penilaian-penilaiannya ya. Kalau yang dari depan itu kan rangkaian prosesnya ya. Betul, betul. Tapi hasilnya itu di belakang tadi yang di slide ke berapa ya. Nah inilah karena sudah cukup umurnya Pak, ini tidak hafal lagi kan. Iya. Tidak hafal Ya, lagi Bu, nih ya, Pak. ya. Iya, kalau masyarakat ditanyakan halaman, betul. Ya. Di halaman berapa ya? Nah, ini menggapai prestasi melalui hasil kinerja bersama di halaman 101, Pak. Oh iya. Ya, dari sini semua menceritakan hasil yang uraian tentang hasil kinerja. Maksudnya hasil kinerja, saya bilangnya itu hasil kinerja bersama. Ya, semua di sana ada semua hasil-hasil pengawasan, akademik, dan manajerial. Ya, demikian Pak. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin komentar, ingin bertanya, ingin sharing, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suhara dari Sumedang, Pak. Ya, silakan Pak. Masya Allah. Ya, terima kasih. Silakan Pak UU. Menarik sekali. Jadi yang pertama, binaan Bunda Syerti ini begitu banyak ya. Ya. Padahal kalau tidak salah di regulasi itu 7 juga sudah cukup begitu. Satuan pendidikan yang jadi binaan itu. Tapi alhamdulillah mungkin rezekinya ya Bu, kalau di sampai 30 lebih ya kalau nggak salah tadi saya dengar. 38. Ya. Apa? 38. Ya, 38. 38. Nah, salah satu di antara isi buku itu adalah di antara salah satu isi buku Ibu itu di antaranya merupakan laporan dari kinerja Ibu dalam pengawasan. Tadi saya lihat dan saya dengar itu laporan pengawasan di antaranya tahun 2019. Ini bagaimana Bu? Kalau di sekolah itu kan tahun ajaran ya. Iya Pak. Tahun ajaran mungkin yang 2019 itu kan 18-19, tahun ajaran 19-20. Itu gimana memilahnya? Sementara kan kalau di sekolah itu yang dipakai tahun ajaran. Iya. Sementara Ibu itu melakukannya adalah tahun 2019. Berarti kan itu mengikuti kepada 2 tahun ajaran ya. Ini mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak UU Suhara, terima kasih sudah bergabung.
Bapak dari Sumedang luar biasa. Cuma boleh saya tahu Bapak dinasnya di mana dulu, Pak? Tahu, Di mute. Eh? Di mute, Bu. Oh, itu aja. Aku menang. Oh iya, Bapak pengawas? PAI. Pengawas PAI. Iya, baik. Masya Allah, terima kasih. Ya, Bapak didampingi Ibu ya? Didampingi Ibu ya? Terima kasih Ibu. Iya. Baik, saya coba menjawab begini. Betul, kalau di sekolah itu kan tahun pelajaran kita dimulai Juli sampai Juni ya. Berarti satu semester di tahun sebelumnya, satu semester di tahun setelahnya begitu. Itu tahun pelajaran. Ya. Namun kenapa saya bilang saya ini adalah hasil pengawasan tahun 2019? Program pengawasan yang saya ketahui berdasarkan juga dari hasil pelatihan dengan APSI, kalau pengawas itu merumuskan atau membuat program itu dimulai dari bulan Januari, Pak. Ya, Januari, Desember, jadi seperti tahun anggaran. Maka kami di Bekasi membuat program pengawasan itu, makanya kami bilang program tahun 2019, karena dimulai dari Januari sampai Desember 2019, sama juga dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah juga periodenya dari Januari sampai Desember. Tadi seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ibu, ini ada pertanyaan dari Bu Ai Marlina dari Kabupaten Sukabumi berdasarkan chat. Mohon Ibu ceritakan secara singkat suka dukanya dalam melaksanakan tupoksi kepengawasan 5M dari Bu Haja Ai Marlina, Distrik Kabupaten Sukabumi, atau ada di buku? Silakan Ibu. Ada di chat ya, di chat saya bisa buka chat. Iya, baik. Ibu Haja, salam kenal dari Ibu Haja Ai Marlina, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah, Sukabumi itu zona hijau ya Bu ya. Iya, berbeda dengan di Bekasi, zonanya masih merah terus ya. Iya, suka dukanya. Yang pertama, karena pengawas di Kabupaten Bekasi, khususnya pengawas SMP itu sangat sedikit. Tadi Pak Haji UU juga bilang kan sebenarnya hanya 7 saja sudah cukup. Tadi dibilang itu adalah rezeki. Alhamdulillah kita menerjemahkannya sebagai rezeki, walaupun Masya Allah sangat kerepotan ketika sekolah binaan mencapai 38 sekolah. Kalau setiap hari datang ke sekolah aja kan tidak semua terkunjungi. Ya begitu ya Bunda, ya Bu Haja. Tentu banyak sekali suka dukanya karena suaranya tidak jelas. Tidak jelas. Ada baik. tidak jelas. Timbulkan telah. Tidak jelas. Oh, mungkin sinyal ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan kita lanjutkan saja. Tentunya banyak sekali Ibu suka dukanya. Ya, yang pertama tadi saya sudah sampaikan berawal dari sekolah binaan yang luar biasa. Ini kalau dibilang rezeki ya rezeki, tapi kalau dibilang tapi kami tidak membilang ini musibah, tidak Bapak Ibu. Ya, kami kita jalani saja walaupun jujur luar biasa di masa pandemi ini, bahkan lebih luar biasa. Banyak sekali kendalanya karena dari 38 sekolah tersebut, negerinya itu kan hanya 11 sekolah. Sisanya adalah swasta. Swastanya lebih banyak. Swastanya itu lebih banyak yang sekolah yang kecil-kecil, apalagi di masa, kalau ceritanya di masa pandemi sekarang ini, hampir-hampir beberapa sekolah binaan itu tidak ada siswa, ya. Padahal kan kalau sekolah swasta itu kan hidupnya ya
keberlangsungannya itu kan lebih banyak kepada siswa, ya, siswa di sekolah tersebut. Strategi yang tentunya strategi yang saya lakukan tentu saja yang pertama saya mengelompokkan dulu sekolah dengan kriteria yang pertama memang negeri-negeri dulu ya Bapak Ibu, ya. Ini negerinya juga tersebar dari 4 kecamatan. Ya, binaan saya itu paling dekat, ya ada yang 5 kilo ya. Paling jauh itu 25 kilo ke Cibarusah. Itu sudah berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Dan jujur saya itu nyetir sendiri. Maaf, ini bukan sombong. Artinya begini, ingin memotivasi Bapak dan Ibu ya. Saya menikmati, awalnya tantangannya begitu banyak, saya menikmati saja ketika menghadapi macet di perjalanan. Ketika sudah menghadapi macet, saya harus datang ke sekolah, harus berbicara sendiri, gitu kan, harus dengan banyak bicara, kemudian pulang harus nyetir lagi, itu juga barangkali suatu tantangan. Tetapi tadi karena di awal saya menganggapnya karena memang kepengawas ini adalah keinginan ya. Bahkan sebelum menjadi pengawas, saya mempersiapkan diri yang tadinya belum bisa menyetir, saya harus bisa menyetir. Karena saya tidak mau tergantung dengan orang lain gitu. Nah seperti itu. Walaupun pada akhirnya manusia memang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Artinya apa? Ketika saya mau masuk ke pengawas itu, semua kompetensi dipersiapkan terlebih dahulu, baik enak maupun tidaknya. Seperti itu Ibu Bunda Ai ya. Kalau terkait dengan 5M tadi, itu kan 5M itu kan keterkaitan dengan tugas guru ya. Ya tentunya memang kalau dikatakan maksimal dengan sekolah binaan yang sekian banyak memang tidak maksimal. Tetapi khususnya kalau bicara ini 2019, masa 2019 kan belum pandemi ya. Ketika pembinaan, saya tentunya tidak selalu datang ke setiap sekolah. Ada strategi yang saya sampaikan satu titik untuk pembinaan guru. Misalkan di daerah Cibarusah itu ada 6 sekolah binaan yang ada yang berdekatan dan ada yang jauh. Nah, yang sekelompok yang berdekatan itu ada 3 sekolah itu saya jadikan satu untuk pembinaan. Ya kalau bisa 1 bulan. Tapi jujur tidak bisa jadwal yang saya jadwalkan itu tidak selalu. Nah, makanya saya pakai tidak selalu saya bisa kunjungi. Jadi saya pakai titik-titik ya yang berdekatan untuk pembinaan guru ya. Kemudian juga di swasta juga saya pakai seperti itu. Kemudian nanti ketika supervisi pun ada juga ketika supervisi ketika untuk penilaian harus datang ke sekolah langsung. Ya, itu kan berkoordinasi dengan Disdik ya. Artinya paling tidak kami dikasih waktu 2 minggu. Seperti untuk PKKS itu paling tidak 2 minggu, untuk negeri 2 minggu untuk swasta. Nah memang agak repot Bapak Ibu, Bunda maksud saya. Barangkali secara umum strateginya seperti itu. Walaupun memang kalau dikatakan suka dukanya, saya katakan kalau saya lebih banyak sukanya. Kenapa? Karena saya sambil jalan, sambil nyetir dengan 25 kilo itu saya menikmati perjalanan, saya jadi refresh, saya ketemu Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi banyak-banyak teman, jujur karena di sekolah, di rumah saya itu cuma berdua, cuma berdua. Jadi artinya apa? Ketika ketemu dengan guru-guru itu adalah sebuah hiburan bagi saya, barangkali itu Bunda, itu yang saya rasakan. Tapi kalau dukanya pun bukan berarti tidak ada duka, sangat banyak. Tetapi secara umum saya lebih banyak sukanya. Saya hanya menjalani aja tugas ini, kalau sehat tetap saya optimalkan, tentunya totalitas. Tetapi ketika pada akhirnya saya tidak bisa berkunjung ke sekolah, saya gunakan tadi tekniknya itu dikumpulkan 1 titik. Seperti itu. Terima kasih, barangkali itu secara umumnya ya. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Salam. Bunda, ini ada pertanyaan di chat dari Bunda NIK Hertika.
Assalamualaikum. Kendala apa yang Ibu temukan saat proses pembuatan buku Mimpi Sang Pembelajar? Silakan, Bun. Ya, Ibu Ika Hertika. Iya. Maaf, Ibu, boleh saya tanya Ibu dari mana? Saya dari Tasikmalaya, Bu. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah bergabung. Iya. Ternyata kita dipertemukan di sini ya. Ibu, maaf Ibu tugasnya. Ya, Ibu tugasnya sebagai apa? Kepala sekolah? Saya guru IPA. Ah, guru IPA, Masya Allah. Iya, ini orang sains. Ya, pertanyaannya tadi kalau tidak salah, bagaimana? Kendala Proses- apa ya? Ya, proses pembuatan atau penulisan buku Mimpi Ya. Sang Pembelajar. Ya. Nah, Dan bagaimana cara mengatasinya? caranya, ya begini. Tadi sudah saya katakan sebagaimana tadi di awal Bang Somad menyampaikan gitu kan, karena ini dari hasil pengawasan dan hasil pengawasan itu kan sudah pekerjaan pengawas ya setiap tahun ya. Awal tahun kami merumuskan, di akhir tahun kami melaporkan kan hasil kepengawasan seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan kendala yang berarti itu sebenarnya tidak ada. Cuma kemarin ketika buku itu sudah ber-ISBN, itu saya ulang, saya cetak ulang. Kenapa? Karena ada masukan dari beberapa teman, karena ini terkait dengan institusi, saya kan menulis apa adanya ya, sesuai dengan apa yang ada di, maksudnya dengan identitas, maksud saya identitas. Tetapi kalau untuk hasil-hasilnya tetap saya sampaikan. Nah, cuma teknik itu aja yang saya revisi. Jadi saya tidak menuliskan nama sekolahnya dengan sekolah dengan pakai kode saja seperti itu untuk barangkali karena ini ada institusi ya. Namun kalau untuk hasil yang lainnya tidak ada yang dirubah, itu pure dengan hasil kepengawasan. Jadi kalau dikatakan proses penulisannya, karena saya memang ketika itu kita kemerus memang sedang semangat ya Ibu. Cuma mungkin kuncinya adalah semangat. Awalnya saya 1 tahun masuk ke komunitas penulis tidak berbuat apa-apa, tetapi saya mencoba gitu kan, sampai akhirnya 1 tahun baru saya menulis buku. 1 tahun sampai bulan Oktober memang sudah 4 ini di masa pandemi ini. Ada lagi yang akan mau diterbitkan kembali, tapi memang masih terkendala karena banyak sekali pekerjaan ya. Jadi kalau kendala secara khusus tidak ada Ibu, tapi kiatnya adalah mungkin karena saya sedang menulisnya itu kemarin itu, mungkin lagi hatinya memang lagi moodnya memang lagi ini ya, itu aja Bu. Karena juga tidak sulitnya, kenapa? Karena memang itu dari hasil pengawasan yang memang sudah kami buat setiap tahun seperti itu. Tapi idenya itu baru muncul di tahun 2020 untuk menjadi buku, menjadikan buku. Nah, barangkali itu ya Ibu Ika. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semangat. Semoga Ibu juga paling tidak saya ingin menuarakan semangat ya Bu. Coba penulis ya. Bunda Suherti ini ada yang minta bukunya, mau dikasih enggak? Oh iya. Boleh. Siapa nih? Coba. Ibu Bunda Eli. Bunda Eli, absennya sudah ada belum? Oh iya. Absen mah Pak ini nih, Bang Somad absen nih. Saya tidak ada yang bawah Ibu. Terbaru, chat terbaru. Oh ada. Ada chat terbaru. Iya, ya. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Mana, Pak? Bunda bisa pesan bukunya. Terima kasih. Oh iya, boleh, bisa. Nanti di Japri aja. Iya, boleh Bun, boleh Ibu cantik. Itu jawabannya, boleh? Iya, boleh Bunda Eli. Ini Bunda Eli suka buku kalau tidak salah. Alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, terlihat sama saya. Salam kenal Ibu. Ya, ada lagi yang lain? Silakan.
Ya. Ibu, terakhir ini sebelum kita tutup, dari 3 buku 4 yang akan terbit, bagaimana mendapatkan inspirasinya? Silakan. Ya. Buku yang pertama itu kan judulnya Akhirnya Aku Dapatkan Cintamu. Sebenarnya bukan cinta siapa-siapa, ya. Itu sebuah perjalanan spiritual yang saya setiap di sana di Tanah Suci sana setiap yang saya lakukan kan saya tulis. Akhirnya pulang 1 bulan sudah jadi 1 buku karena memang saya sudah tulis. Berbeda dengan Mimpi Sang Pembelajar, itu kan dari buku yang sudah ada, maksud saya dari hasil kepengawasan. Kalau untuk yang Akhirnya Aku Dapatkan Cintamu, itu perjalanan spiritual. Saya memang selama di sana saya menulis 40 hari, ya, di sela-sela waktu setelah ya ibadah itu saya menuliskan. Kemudian kalau Matahariku itu pure. Itu adalah buku tentang anak saya. Anak saya 1, dari kecil tidak di rumah, tetapi kedekatan kami luar biasa. Walaupun dia laki-laki, apapun saya ingin menanamkan pada anak saya, anak laki-laki, anak 1, sayang, nggak boleh saya memberikan rasa sayang yang salah. Kami berjauhan, ya, di pondok sampai sekarang pun belum pulang, masih study, ya, masih study di Malaysia. Saya usia segini masih terpisah sama anak, bapak ibu. Jadi itu matahari. Jadi saya bilangnya matahariku adalah penyemangat saya. Walaupun berat demi anak, kedekatan kami bangun, sayangnya tentunya luar biasa, tetapi saya tidak ingin rasa sayang yang saya miliki itu menjadi bumerang. Tidak menjadikan anak saya mandiri. Nah, itu ceritanya di sana. Saya menghantarkan anak saya, cerita anak saya sekolah dari kecil, seperti apa perjuangannya, itu Matahariku. Jadi dua-duanya adalah perjalanan, semua cerita diri, ya. Yang ketiga ini pun cerita diri, tetapi terkait dengan tupoksi kepengawasan. Kalau yang kelima itu pure buku untuk guru, karena saya basicnya, keempat maksud saya, itu adalah konseling teman sebaya, ya, pengembangan resiliensi dengan konseling teman sebaya. Itu menceritakan tentang guru BK. Saya basicnya adalah guru BK. Saya ingin membuka suatu buku tentang, ya, buku sedikit ya ilmiah lah tentang BK, ya. Di sana bagaimana teknik saya ketika menjadi guru menerapkan strategi bimbingan kepada anak-anak yang bermasalah dalam hal malas belajar, selalu tugas-tugasnya terberengkalai, terlalu telat. Nah, di sanalah teknik-tekniknya itu untuk guru BK. Boleh yang guru BK, ya, buku resiliensi ini silakan, ya. Jadi 4. Tapi yang kita bedah hari ini adalah buku ketiga. Itu, ya. Demikian. Ya, Ibu, ini ada dari Bandung. Dari Pak Hilman. Ya. Pertanyaannya, apa strategi Bunda sebagai pengawas dalam pembinaan guru di masa pandemi? Dari Pak Hilman, Bandung. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Bu Suharti, yang luar biasa. Saya Nana Setiana dari SMPN 1 Bojongmangu. Saya pernah mendapat pembinaan dari Ibu secara langsung tahun 2016 pada waktu Kepseknya Pak Rija. Saat itu saya mendapat pelatihan ALPK dari Ibu. Ibu memang luar biasa, saya sangat kagum. Ibu sangat supel. Ibu mau tanya, apa motivasi Ibu masuk dunia menulis? Ada 2 pertanyaan itu, Ibu. Silakan. Baik. Mudah-mudahan waktunya cukup. Amin, insya Allah. Saya coba menjawab dari Pak Hilman. Pak Hilman dari Bandung, ya. Terima kasih Pak sudah ikut bergabung. Apa strategi Bunda sebagai pengawas di masa pandemi?
Ya, Bapak, Ibu, ya, untuk karena jawabannya bukan hanya untuk Pak Hilman, jawabannya untuk semua. Di masa pandemi ini, jujur memang serba salah, ya. Tetapi tugasnya begitu banyak. Strateginya tentunya yang saya lakukan sama dengan Bapak Pak Hilman, guru atau kepala sekolah. Artinya begini, kenapa saya tanyakan itu? Kalau guru tentunya Bapak juga punya strategi ketika melaksanakan pembelajaran atau PJJ. Selama ini kami pun, saya pun, di pengawas juga strateginya kan sama, ya. Kalau di sekolah dengan PJJ, kami pembinaan jarak jauh, ya. Bisa ada dengan daring dan dengan luring, ya. Lebih banyak kami dengan daring, ya. Karena gini, tidak mungkin dengan kondisi atau di Kabupaten Bekasi dengan zona yang merah sekarang ini, dari kemarin merah terus ya, cuma sempat kuning tapi merah lagi. Jadi lebih banyak daring, tetapi ada juga luringnya. Apa maksudnya kunjungan langsung, itu kalau terkait dengan memang hal-hal yang tidak bisa melalui daring. Tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, apalagi saya sudah banyak umurnya, ya, sudah banyak umurnya. Terus kami juga di pengawas itu sekarang ini kan boleh BDR, tetapi BDR bukan berarti kami kerjanya yang di rumah pun di dapur, tetapi itu selalu dengan daring, absen dari rumah, selalu dengan daring, melaporkan dengan daring. Tetapi kita seminggu sekali kemarin itu laporan ke dinas, kita juga ya koordinasi dengan Korwas. Tetapi dengan ke sekolah memang kalau untuk saya lebih banyak daring, tetapi sekarang ini kan sedang PKKS, kami dengan luring, langsung ke sekolah. Tetapi tentunya dengan protokol kesehatan dan dengan peserta yang memang terbatas, hanya dengan TPMPS aja. Itu ya Pak Hilman, ya tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu di sekolah. Seperti itu strateginya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa terjawab apa yang dimaksud pertanyaannya. Kemudian Pak Nana. Pak Nana, ya saya ingat Pak Ibu. Nana Mojong Mangu ya. Sekaligus closing statement ya. Kita punya waktu 9 menit lagi. Silakan Ibu. Baik. Ya. Sedikit Pak Nana sedikit. Ini karena terkait dengan penulis. Jadi saya itu ingin mencoba, selalu ingin mencoba ketika ilmu apapun saya selalu mencoba. Walaupun tentunya mungkin sebenarnya saya itu keterbatasan lah. Keterbatasannya apa ya? Karena kita kan ibu rumah tangga dan sebagainya, tapi saya selalu orangnya pertama ingin selalu mencoba ilmu apapun. Begitu juga ketika saya di sekolah, ketika dikasih tugas apapun, saya tidak pernah menolak. Saya selalu kerjakan dan insya Allah saya bisa. Nah, jadi kuncinya adalah itu tadi, satu, ingin mencoba hal-hal yang baru. Ketika mendapat tantangan, justru saya itu adalah menganggap itu adalah seni. Bukan ini banget ya, tapi menyikapinya memang seperti itu, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, apalagi sekarang ini, ya menulis itu adalah bagian dari literasi, ya, yang dipersyaratkan di dalam AKM, ya, di dalam asesmen nanti ya, literasi dan numerasi. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, tidak hanya tentunya di grup ini, sampaikan ke teman-teman, ayo coba menulis. Menulis apa saja, tuliskan. Selagi masih kita ingat kita tuliskan. Saya awalnya sih begitu, saya tulis aja dulu. Ya, saya tuliskan, nanti saya coba, setelah saya tulis, saya ketik, saya baca, ini kurang bagus, saya ganti lagi. Cuma saya memang satu aja sih kuncinya. Seneng ingin kok bisa ya. Ya mungkin juga memang sudah ditakdirkan ya Bapak Ibu di tahun ini saya 1 tahun 4 buku, tadinya susah memulainya ya. Tapi setelah memulai itu kan menjadi suatu hal yang tidak ketika tidak menulis itu ada sesuatu hal yang tertinggal gitu loh Pak. Itu barangkali ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu ayo mencoba, ayo menulis, ayo membaca, ayo berliterasi. Barangkali itu, terima kasih.
barangkali sudah bisa bergabung, dan saya apa ya, tahu Bapak Ibu di sini sebenarnya luar biasa, lebih hebat ya dari saya. Saya bercerita seolah saya orang hebat, tidak. Jadi saya memang mungkin orangnya kadang bersemangat, ya mohon maaf, bukan berarti saya lebih dari Bapak dan Ibu. Itu barangkali ya, Bang Somad. Ya, terima kasih Bunda Suherti, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ibu Bunda Suherti, ini banyak yang bertanya sebenarnya, tapi waktunya habis ya, tinggal takut terpotong kembali. Saya kira lain waktu nanti kita bedah lagi bukunya Bunda Suherti, masih ada satu lagi yang bakal terbit kalau memungkinkan. Saya Abdul Somad, Kafa Institute, Bang Wahyudin NS yang motivator sejati saya itu, mengucapkan Luar biasa. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Iya. Kalau tidak karena Pak Haji Wahyu nih, saya tidak jadi Pak. Luar biasa beliau nih Pak. Awalnya saya maksa banget. Awalnya begitu Pak, tapi saya menyikapinya positif. Luar biasa. Udah aja siap, insya Allah bisa. Seperti itu, iya. Keren Pak Haji Wahyu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa. Bedah buku Kafa Institute terbuka untuk umum. Siapa saja yang tertarik untuk membedahnya, kami persilakan berkoordinasi dengan saya atau langsung dengan Bang Wahyu. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih Bunda Suherti telah meluangkan Saya waktu. Pak yang terima kasih banyak ya diberi kesempatan untuk bedah buku di sini. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu pada bedah buku berikutnya.